Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini. Nats pilihan kita adalah, haleluya, karena Tuhan, Allah kita, yang Maha Kuasa, telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, dan memuliakan Dia. Tertulis dalam kitab Wahyu 19 ayat 6 dan 7, bacaan kita terambil dari kitab Mazmur 93. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh, telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi, peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Terambil dari kitab Mazmur 93, inti dari ayat emas renungan kita adalah, semakin jelas kita melihat kedaulatan Allah, kita tidak akan bingung melihat bencana yang dialami manusia. Mari kita mulai renungan kita. Judul renungan kita hari ini adalah Allah bertahta. Mari kita mulai kisah inspiratif. Saya ingat betul guncangan dan duka cita yang saya rasakan di tahun 1968 saat Senator Robert Kennedy dibunuh di Los Angeles. Orang di mana-mana, tanpa memerhatikan afiliasi politik mereka, mati rasa oleh duka cita dan kengerian. Tak lama setelah pembunuhan adiknya, Presiden John F. Kennedy bahkan mati lebih tragis lagi. Namun setelah upacara pemakaman Senator Kennedy di Katedral Saint Patrick, dinding-dinding menggemakan kata-kata kemenangan dari lagu Mesiah karya Handel. Tuhan Allah yang Maha Kuasa bertahta dan Dia akan bertahta dari sekarang sampai selamanya. Kata-kata ini tidak berarti bahwa Allah menghendaki pembunuhan itu. Namun sebaliknya, kata-kata tersebut merupakan peneguhan yang penuh kemenangan bahwa kendati peristiwa semacam itu terjadi, Allah mencapai semua maksud baik-Nya. Orang memang melakukan hal-hal yang membuat murka dan mendukakan Dia. Namun, Dia bekerja membawa kebaikan dari kejahatan, terang dari kegelapan,
sukacita dari duka cita, keteraturan dari kekacauan, dan hidup dari kematian. Di dalam Mazmur 93, gelombang lautan yang mengempas yang telah mengangkat suaranya, menggambarkan umat manusia yang melawan Allah. Mereka sepertinya akan memenangkan peperangan itu. Namun Tuhan lebih hebat daripada suara air yang besar. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Suatu hari nanti Dia akan menaklukkan semua lawannya dan menghadirkan dunia kekal sempurna yang telah dijanjikannya. Allah kita bertahta. Haleluya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat pendengar, demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi rohani Suara Sion berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.